Halo, sahabat-sahabat Katolik terkini. Kali ini, Katolik terkini akan membagikan kisah-kisah inspiratif dari 9 perempuan Katolik yang luar biasa. Mereka adalah sosok-sosok yang bukan hanya menjalani hidup dengan penuh iman, tetapi juga memberikan dampak luar biasa bagi dunia. Dari kisah-kisah ini, kita bisa belajar bahwa menjadi orang yang sederhana tidak membatasi kita untuk melakukan hal-hal besar bersama Tuhan. Mungkin salah satu dari mereka adalah Santa Pelindung Anda. Mari kita simak bersama cerita lengkapnya. Pertama, Bunda Maria, ibu segala orang beriman. Tidak ada yang bisa menandingi kasih dan pengorbanan seorang ibu seperti Bunda Maria. Sebagai ibu dari Yesus Kristus, Bunda Maria menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan sejak awal. Saat malaikat Gabriel datang membawa kabar bahwa ia akan melahirkan putra Allah, Maria menjawab dengan penuh iman. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Pengorbanannya tidak berhenti di situ, ia setia mendampingi Yesus hingga saat-saat tersulit, termasuk ketika Yesus disalibkan. Hingga hari ini, penampakan Bunda Maria di berbagai tempat di dunia menjadi sumber penghiburan dan pertobatan bagi banyak orang. Kisah Bunda Maria mengajarkan kita arti sejati dari ketaatan dan cinta kasih tanpa syarat. Kedua, Santa Clara dari Assisi, teladan kesederhanaan dan kemiskinan. Santa Clara adalah salah satu murid terdekat Santo Fransiskus dari Assisi. Clara berasal dari keluarga bangsawan Italia yang kaya, tetapi ia memilih meninggalkan segalanya demi mengikuti panggilan Tuhan. Ia mendirikan Ordo Wanita Fakir, sebuah komunitas yang hidup dalam kemiskinan total, mengandalkan belas kasih orang-orang untuk kebutuhan sehari-hari. Clara mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam harta atau kemewahan, tetapi dalam kesederhanaan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Hingga hari ini, biarawati-biarawati dari Ordo Clara terus hidup sesuai teladannya. Ketiga, Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi. Santa Faustina adalah seorang biarawati sederhana dari Polandia yang dikenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Dalam buku hariannya, ia mencatat pesan-pesan yang diterimanya dari Yesus yang kemudian menjadi dasar devosi kerahiman ilahi. Meskipun awalnya banyak yang meragukan penglihatan dan pesannya, Santa Faustina tetap setia menyebarkan pesan tentang kasih dan pengampunan Tuhan. Doa Koronka Kerahiman Ilahi yang diilhaminya kini menjadi doa populer di seluruh dunia. Ia adalah contoh nyata bahwa Tuhan bekerja melalui mereka yang rendah hati dan setia. Keempat, Santa Bernadetta, sang visioner dari Lourdes. Santa Bernadetta Soubirous adalah gadis muda yang mengalami penampakan Bunda Maria di Lourdes, Prancis. Walaupun awalnya tidak dipercaya, ia tetap teguh dalam menyampaikan pesan yang diterimanya. Kini, Lourdes menjadi salah satu tempat ziarah Katolik yang paling populer, di mana banyak orang datang mencari mukjizat dan pemulihan. Kisah Santa Bernadetta mengajarkan kita untuk tetap teguh pada iman, meskipun menghadapi keraguan dari orang lain. Kelima, Santa Therese dari Lisieux, jalan kecil menuju kekudusan. Santa Therese, yang juga dikenal sebagai Santa Therese dari kanak-kanak Yesus, menemukan jalan kekudusan melalui hal-hal kecil. Ia percaya bahwa tindakan sederhana yang dilakukan dengan cinta memiliki kekuatan yang besar. Di usia 15 tahun, Therese bergabung dengan Biara Karmel dan menjalani hidup yang penuh dedikasi kepada Tuhan. Kata-kata terakhirnya sebelum meninggal pada usia muda adalah, "Tuhanku, aku mengasihimu." Therese mengajarkan bahwa kesucian tidak hanya untuk mereka yang melakukan hal-hal besar, tetapi juga untuk kita yang melakukan hal-hal kecil dengan kasih. Keenam, Santa Gianna Molla, pengorbanan seorang ibu. Santa Gianna Molla adalah seorang dokter yang memiliki cinta mendalam kepada keluarganya. Saat mengandung anak keempat, ia didiagnosis memiliki tumor rahim. Demi menyelamatkan bayinya, Gianna menolak tindakan medis yang berisiko bagi anaknya, meskipun itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Anaknya, Gianna Emanuela, selamat dan kemudian mengikuti jejak ibunya sebagai dokter. Kisah Santa Gianna adalah pengingat bahwa cinta seorang ibu adalah refleksi dari kasih Tuhan yang tanpa batas. Ketujuh, Santa Monica, ibu yang tak pernah menyerah. Santa Monica adalah teladan seorang ibu yang penuh doa. Ia terus berdoa untuk pertobatan anaknya, Santo Augustinus, yang saat itu menjalani kehidupan jauh dari iman. Setelah bertahun-tahun berdoa dan berpuasa,
Akhirnya Santo Agustinus kembali ke jalan Tuhan dan menjadi salah satu teolog terbesar dalam sejarah gereja. Santa Monica mengajarkan kita kekuatan doa seorang ibu dan pentingnya ketekunan dalam menghadapi tantangan. Kedelapan, Santa Helene, sang pencari salib suci. Santa Helene adalah ibu Kaisar Konstantinus, kaisar pertama yang mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Santa Helene berjasa menemukan salib suci Yesus di Tanah Suci dan membangun gereja-gereja penting seperti Gereja Nativity di Bethlehem. Kisahnya menunjukkan bagaimana peran seorang ibu dapat mengubah sejarah dan memperkuat iman generasi berikutnya. Kesembilan, Santa Teresa dari Kalkuta. Kasih untuk kaum terkecil, Santa Teresa dari Kalkuta, yang lebih dikenal sebagai Bunda Teresa, adalah simbol kasih kepada kaum miskin. Sepanjang hidupnya, ia melayani orang-orang terlantar di Kalkuta dengan penuh cinta dan dedikasi. Karyanya menginspirasi dunia, menjadikannya peraih Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Bunda Teresa mengajarkan bahwa kasih tidak hanya diungkapkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Itulah 9 perempuan Katolik paling menginspirasi yang kisah hidupnya memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Dari mereka, kita belajar bahwa iman, cinta, dan keberanian dapat mengubah dunia. Apakah salah satu dari mereka adalah Santa Pelindung Anda? Beritahu kami di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.